Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Setiawan, instruktur teknik sepeda motor dari Bayu Utama. Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan diagnosis tool universal. Yang akan kita gunakan hari ini adalah JDiag dengan seri M100. Alat ini adalah alat yang dapat digunakan untuk memeriksa baik dari data sistem injeksi pada sepeda motor, kemudian kerusakan yang ada di sepeda motor, maupun sejarah yang pernah ada dalam sepeda motor tersebut. Kemudian alat ini juga itu umum digunakan di Indonesia dan dapat digunakan untuk beberapa jenis pabrikan sepeda motor yang umum di Indonesia. Salah satunya adalah dapat digunakan di sepeda motor Honda, dapat digunakan di Yamaha, Suzuki, maupun Kawasaki. Perbedaannya adalah pada interface yang ada pada masing-masing sepeda motor yang terhubung ke ECU. Untuk sepeda motor Honda, ini adalah soket yang kita gunakan. Bagian ini adalah yang terhubung ke interface di diagnosis. Kemudian bagian ini adalah yang terhubung ke soket DLC pada sepeda motor. Untuk sepeda motor Yamaha, berikut adalah soketnya. Bagian ini adalah terhubung ke alat diagnosis tool, kemudian bagian ini adalah yang terhubung ke soket yang umum dinamakan DLC. Untuk sepeda motor Suzuki, bagian ini adalah yang terhubung ke alat diagnosis tool, kemudian bagian ini adalah yang terhubung ke soket DLC. Untuk sepeda motor Kawasaki, ini adalah soket yang terhubung ke diagnosis tool, kemudian ini adalah soket yang terhubung ke DLC. Untuk penggunaan diagnosis tool ini, kita harus menggunakan dua buah soket. Yang pertama yaitu adalah soket main test, yang ini adalah terhubung ke DLC dan juga terhubung ke alat diagnosis tool. Kemudian soket yang kedua adalah soket main power yang berfungsi untuk memberikan daya listrik dari aki ke alat diagnosis tool ini. Kali ini kita akan coba gunakan alat diagnosis tool pada sepeda motor Honda Beat FI 110. Dan kita akan gunakan soket khusus untuk Honda, dan kebetulan soket DLC pada sepeda motor Honda Beat terletak menjadi satu dalam box aki atau baterai. Soket ini sudah terhubung dengan main kabel, dan main kabel sudah terhubung dengan alat diagnosis tool, dan alat diagnosis tool ini sudah terhubung dengan kabel power, dan kabel power nanti yang berwarna merah ini akan terhubung ke positif baterai atau positif aki, kemudian yang berwarna hitam ini adalah nanti terhubung ke negatif baterai. Di Honda Beat ini, langkah pertama kita harus mencari soket DLC, dan kebetulan soketnya menjadi satu di box aki atau box baterai, dan langkah pertamanya kita harus membuka box baterai dengan menggunakan obeng plus. Baut penutupnya kita lepaskan baut-baut ini. Setelah kita buka, posisi baterai ada di sebelah sini. Ini adalah terminal positif baterai, dan ini adalah terminal negatif baterai, dan ini adalah soket DLC yang masih tertutup. Dan kita buka dulu pengunci dari tutup DLC ini dengan cara mencongkel penguncinya. Demi keamanan kita pasang dulu soket DLC nya. Kemudian kita pasang main test pada negatif baterai terlebih dahulu, selanjutnya pada positif baterai. Akan langsung hidup. Agar kita dapat membaca data yang ada di ECU, maka kita perlu menghidupkan
kunci kontak dari sepeda motor ini. Kita lihat di sini ada beberapa menu yang ada di diagnosis tool, kemudian kita pilih menu pada diagnosa. Maka akan muncul banyak sekali produk sepeda motor dan kita pilih sepeda motor Honda. Lalu kita pilih OK, kemudian kita pilih modelnya dari pabrikan Indonesia, kita pilih OK lagi, kemudian kita pilih jenis sepeda motor yang kita gunakan, yaitu adalah Beat FI 110. Kita klik OK. Nah, di sini ketika sudah terhubung ke ECU, maka menunya akan ditampilkan. Ada 5 menu di sini. Oke, yang pertama kita periksa terlebih dahulu apakah ada kode kerusakan pada sepeda motor ini. Kita pilih ke menu membaca kode kerusakan, kita pilih OK, kemudian kita baca pembacaan atau tampilan DTC. Nah, di sini menunjukkan tidak ada kode kerusakan yang terbaca, artinya sepeda motor ini dalam kondisi yang bagus. Nah, selanjutnya kita ke menu sejarah kerusakan. Nah, untuk mengetahui apakah sepeda motor ini pernah terjadi kerusakan di sistem injeksinya, jadi kita pilih sejarah kerusakan, kemudian kita pilih OK. Nah, di sejarah kerusakan ini juga tampil tidak ada kode kerusakan yang terbaca, artinya motor ini belum pernah mengalami kerusakan pada sistem injeksi. Selanjutnya kita kembali dengan menu exit. Nah, apabila terjadi kerusakan dan sudah diperbaiki ataupun ada sejarah kerusakan, maka kita dapat menghapus kode kerusakan tersebut di menu menghapus kode kerusakan. Tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih OK, kemudian ada tulisan yakin ini menghapus sejarah kerusakan, maka kita pilih yes. Nah, kita klik OK lagi, maka dia akan proses penghapusan. Nah, jika penghapusan kode kerusakan berhasil, maka akan muncul menu penghapusan berhasil dan kita pilih OK. Sekarang kita masuk ke menu pembacaan tampilan data pada ECU. Kita naik ke menu pembacaan tampilan data, kita klik OK. Nah, di sini terbaca putaran mesin adalah 0 rpm, kemudian temperatur mesinnya adalah 37 derajat Celcius, bukaan gasnya adalah 0 derajat, injektornya terbaca 0, kemudian waktu pengapiannya adalah minus 20 derajat, tegangan akinya ini menandakan di 12,8 volt, artinya masih bagus. Temperatur mesinnya adalah 2,438, bukaan gas di sini tegangannya adalah 0,41 volt. Kemudian ada menu di tabel kedua menunjukkan O2 sensor, ada debit BBM, kemudian pompa BBM, posisi standar samping ini off, starter switch, relay starter, fast idle switch, dan mode ketinggian. Kemudian ada attitude menunjukkan 0,881, sinyal pengecekan ini off, lampu indikator juga off, AFR menunjukkan 14,67 dan FT-nya 0%. Apabila kita buka throttle gas di sini, maka akan terbaca berapa sudut yang dibuka oleh gas. Dan situ semakin besar kita membuka gas, maka sudutnya juga akan semakin naik.
sampai di maksimal 77. Selanjutnya kita akan coba hidupkan sepeda motor ini dan nanti kita akan baca hasilnya di alat diagnosis tool. Setelah kita hidupkan, pembacaan datanya pada putaran mesin di sini terbaca di kisaran 1500 rpm kurang lebihnya. Kemudian temperatur mesinnya dia masih di 45 derajat. Kemudian injektor dia menyemprotkan di 2,4 naik turun. Kemudian waktu pengapiannya dia juga akan berubah-ubah menyesuaikan dari kebutuhan sepeda motor ini. Nah, di menu ini kita akan ditampilkan banyak data pada sepeda motor ini, dan dari sini kita akan mengetahui apakah penyetelan dari mesin ini sudah sesuai atau belum, dan apakah ada kejanggalan dari mesin sepeda motor ini atau tidak. Itu bisa kita lihat dari data-data yang ada di alat diagnosis tool ini. Untuk detail pembahasan tiap-tiap sensor pada sepeda motor ini kita akan bahas di video yang lain. Demikian video ini, jangan lupa gunakan peralatan keselamatan kerja saat di bengkel. Saya Vito Setiawan bersama Bayu Utama, bisa bekerja dan berwirausaha. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.